Baik anak-anak semuanya, silakan diambil bukunya anak ya. Nggak apa, meskipun hujan deras, kita tetap belajar di pena tema 2 subtema 1 dalam muatan bahasa Indonesia. Oke nak, yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama adalah mencari informasi penting dari teks, yaitu pada halaman 77. Yang kedua, menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks pada halaman 82 dan 83. Kemudian yang ketiga, menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran pada halaman 84 dan 85. Kemudian menjelaskan cara memperoleh informasi dari teks, yaitu pada halaman 88. Yang kelima, menjelaskan informasi dari teks pada halaman 92. Dan pembelajaran yang keenam, mengidentifikasi informasi dari teks, yaitu pada halaman 95. Oke, anak-anak semuanya. Yang pertama, mencari informasi penting dari teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami sesuatu hal. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Kemudian setelah membaca, informasi dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya, yaitu berupa apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke anak-anak semuanya, selain itu kita dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat sebuah peta pikiran atau mind map. Peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Inti untuk mempermudah kita belajar. Ini ada contoh anak ya, bacaan teks wisata hutan desa Bumi Gemilang. Silakan dibaca ya anak ya. Jadi dicermati, jadi anak-anak Bapak akan dapat informasi dari bacaan wisata hutan desa Bumi Gemilang. Kemudian selanjutnya pada halaman 82 kita akan belajar menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Dalam sebuah teks terdapat banyak informasi. Biasanya setelah teks diberikan terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih memahami isi teks tersebut. Yaitu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ada dalam teks semuanya. Kemudian anak-anak Bapak dapat menggarisbawahi kalimat-kalimat penting untuk memudahkan menjawab suatu pertanyaan. Jadi ini misalnya kalimat yang menyatakan tokoh, tempat, sebab akibat atau informasi penting lain. Garis bawahi ya. Ingatlah juga arah jawaban dari kata tanya yang diberikan. Ini contoh, perhatikan. Di sini ada kata tanya apa. Jadi untuk nama-nama benda, menanyakan sebab, akibat, judul atau tema. Kemudian di mana, menanyakan tempat atau latar. Pertanyaan kata tanya kapan, menunjukkan waktu kejadian suatu peristiwa. Kemudian kata tanya siapa, menanyakan tokoh utama dan tokoh pendukung dalam teks tersebut. Yang selanjutnya kata tanya mengapa, menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Kemudian bagaimana, menanyakan cara membuat proses urutan pendapat atau sikap. Dan kata tanya berapa, menanyakan tentang jumlah atau banyak benda. Ini contoh daripada penggunaan kata tanya ya anak ya. Oke, lanjut lagi pada halaman selanjutnya. Ini contohnya dibuat tabel ya, contoh
Kata tanya di mana? Kalimat tanyanya, di mana letak paru-paru manusia? Nah, jawabannya, paru-paru manusia terletak di dalam rongga dada. Nah, ini contoh membuat suatu pertanyaan setelah anak bapak membaca suatu teks. Jadi bisa membuat suatu pertanyaan. Oke, anak-anak semuanya, kita lanjut. Kita akan belajar tentang menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Oke anak-anak, setiap teks berisi informasi yang penting untuk pembaca. Sudah jelas anak ya? Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa informasi-informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif ya, melalui sebuah diagram. Jadi diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal berhubungan ya dengan ide pokok. Bapak ulangi. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal yang lain yang berhubungan dengan ide pokok dari suatu teks tersebut. Oke, anak-anak semuanya, kita lanjut pada halaman 85 ya. Ini contoh bacaannya. Indahnya kebersihan di daerah tempat tinggal Renata. Ya, ada 4 paragraf anak ya. Silakan dibaca dan ini contoh daripada peta pikiran. Ya, di sini indahnya kebersihan di daerah tempat tinggal Renata. Pertanyaannya, apa yang diusulkan Renata kepada Pak RT? Nah, kemudian siapa yang menemani Renata menyampaikan gagasannya kepada Pak RT? Nah, ini tentunya setelah membaca ya, jadi bisa membuat suatu pertanyaan. Pertanyaan mengapa? Mengapa Renata mengusulkan gagasannya tentang taman kota? Nah, yang terakhir, pertanyaan tentang bagaimana cara yang dilakukan warga di kompleks Renata tinggal untuk mengurangi pencemaran udara. Nah, ini contoh suatu kata tanya yang dibuat menggunakan peta pikiran. Tapi sebelumnya, anak-anak Bapak juga harus membaca ya tentang teks yang ada dalam judul indahnya kebersihan di daerah tempat tinggal Renata. Jadi bisa menjawab suatu pertanyaan ya, ya. Oke, kita lanjut ya. Pada pelajaran yang keempat, yaitu menjelaskan cara memperoleh informasi dari teks. Cara memperoleh informasi dari teks. Ayo ingat kembali ya anak-anak Bapak tentang cara memperoleh informasi dari sebuah teks. Untuk memperoleh informasi dari teks, pertama kita perlu membaca judul teks terlebih dahulu. Nah ya, selanjutnya kita dapat mengetahui isi teks dengan cara membaca dengan cermat. Kemudian dengan membaca cermat kita dapat menggali informasi, mencari informasi lebih mendalam sehingga dapat memahami isi teks dengan baik. Nah, ya. Oke. Selanjutnya yaitu tentang menjelaskan informasi dari teks ya, pada halaman 92 ya anak ya. Silakan dilihat. Nah Bapak semuanya, ingatlah kembali bahwa informasi pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Ya, mendapatkan wawasan ya anak ya, pengetahuan. Jika informasi dari teks dapat dipahami ya dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain ya. Informasi-informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan membaca cermat atau mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Jadi setelah anak Bapak bisa mencermati, membaca teks dengan baik, bisa menginformasikan kepada orang lain. Ini contoh bacaannya, hujan buatan di desa Karangbatu, anak ya. Silakan dibaca anak ya. Ini ada 4 paragraf sebetulnya ya, dengan halaman selanjutnya. Oke, kemudian terakhir kita akan belajar mengidentifikasi informasi dari teks.
Oke anak-anak semuanya, kelas 5, ingat kembali bahwa informasi yang ada pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Jika informasi dari teks tersebut dapat dipahami dengan baik, maka pembaca akan dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Menjelaskan informasi dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, atau tulisan ya. Dijelaskan secara lisan boleh dengan tulisan atau tertulis. Kemudian menjelaskan informasi dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis ya. Secara lisan informasi dari teks dapat kita kemukakan dalam sebuah diskusi ya. Kemudian diskusi berarti bertukar pikiran tentang suatu teks yang telah dibaca. Diskusi bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah yang ada pada teks. Jadi selain itu, dengan diskusi berbagai bentuk permasalahan yang ditemukan diharapkan dapat dipecahkan secara bersama-sama. Jadi musyawarah ya, untuk mencapai kata mufakat tentang suatu masalah yang telah dibaca dari suatu teks. Oke, anak-anak semuanya, nah, inilah pembelajaran pada hari ini. Jadi silahkan dipelajari kembali, dibaca bukunya ya nak ya. Dan untuk tugas yaitu nanti dikerjakan pada latihan subtema 1, tema 2 ya nak ya, pada halaman 98, muatan bahasa Indonesia nomor 1 sampai nomor 5. Ditulis jawabannya saja dan dikirimkan kepada wali kelas masing-masing anak ya. Oke, anak-anak semuanya tetap semangat meskipun hujan anak ya. Meskipun hujan tetap semangat. Awali segala aktivitas dengan baca basmalah dan jangan lupa berdoa. Oke, anak Bapak kelas 5, Bapak akhiri sekian dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.